Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Staf khusus gubernur itu bikin apa? Saudara-saudara, YouTube saya yang berjudul Staf khusus makan ongkos rupanya memicu diskusi dan diskursus dalam perjumpaan dengan seorang sahabat. Beliau malah bertanya kepada saya, staf khusus gubernur saat ini bikin apa saja? Ya, saya tentu tidak bisa memberikan jawaban yang pasti karena saya tidak berada di lingkaran sekitar para staf khusus itu. Tetapi secara diplomatis saya menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa pasti mereka punya kerja. Karena itu mereka diganjari dengan gaji yang begitu besar setiap bulannya. Namun sahabat itu justru bertanya lagi kepada saya, kalau mereka bekerja, mengapa ada berbagai kebijakan gubernur yang justru menimbulkan polemik, yang justru berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Misalnya, kebijakan soal sekolah jam 5.30 pagi, atau juga berkaitan dengan program hari Rabu sebagai hari berbahasa Inggris, atau misalnya bagaimana respons pemerintah terhadap begitu banyak warga NTT yang menjadi korban human trafficking, atau begitu banyak keranda jenazah para pekerja NTT yang akhirnya pulang kampung. Kalau mereka bekerja, mestinya mereka bisa memberikan masukan, mereka bisa memberikan kajian, mereka turut mewarnai berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Terhadap argumentasi ini, saya tentu tidak bisa menjawab yang memuaskan sahabat saya ini. Tetapi saya hanya berkata bahwa wait and see. Tunggu dan lihatlah, mungkin di tangan penjabat gubernur NTT nanti, persoalan-persoalan ini akan dibuka kepada publik. Nah, saudara-saudara yang terkasih, berkaitan dengan staf khusus gubernur NTT saat ini, saya mendapatkan beberapa informasi. Saya bisa dikoreksi kalau informasi ini mungkin keliru, bahwa hingga saat ini ada cukup banyak staf khusus gubernur NTT. Bahkan dalam hitungan angka itu sekitar belasan orang. Setiap bulan mereka mendapatkan gaji yang begitu besar. Gaji itu berkisar 20-25 juta per orang. Dan kalau kita kalkulasi, setiap bulan gaji untuk para staf khusus itu ratusan juta rupiah. Coba Anda membayangkan untuk setahun berapa, atau misalnya untuk 5 tahun itu berapa. Lalu mereka juga mendapatkan tunjangan perjalanan dinas ke daerah-daerah. Bahkan dari informasi yang saya dapatkan, para staf khusus ini memang mendapatkan fasilitas yang jauh lebih dari misalnya seorang kepala dinas. Nah, dengan berbagai fasilitas, dengan gaji yang begitu besar, maka publik tentu bertanya, apa kerja staf khusus? Apa kontribusi staf khusus bagi pembangunan di Nusa Tenggara Timur? Maka saya teringat lagi apa kata sahabat saya tadi. Kalau memang mereka bekerja, mengapa masih begitu banyak kebijakan pemerintah yang justru menimbulkan kegaduhan, justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat? Kalau mereka bekerja maksimal, mengapa NTT tidak cepat berlari untuk meninggalkan garis kemiskinan ini? Nah, saya justru teringat kalau bicara tentang fasilitas maupun gaji para staf khusus ini. Di birokrasi provinsi NTT ini ada ribuan ASN
yang sampai dengan saat ini masih merindukan bahwa tunjangan ya baik tukin maupun TPP itu bisa dicairkan karena mereka sangat membutuhkan itu. Ada yang mengatakan seandainya gaji para staf khusus itu ya dikumpul lalu bisa menjadi tunjangan untuk para ASN, mungkin itu lebih baik karena para ASN jelas ya bekerja ya kinerjanya terukur dan secara administrasi bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi memang ya tentu ini pimpinan punya pertimbangan. Tetapi memang di satu sisi ya para staf khusus kita digajari dengan gaji fasilitas yang begitu besar, tapi di sisi lain memang kita harus melihat bahwa ada begitu banyak ASN kita yang sampai hari ini belum mendapatkan entah tukin, entah TPP. Lalu pemerintah mengatakan bahwa ruang fiskal kita terbatas, ruang fiskal kita kecil, anggaran kita defisit. Pertanyaannya, untuk membiayai para staf khusus selalu ada anggarannya. Tetapi untuk ya misalnya membayar TPP PRSN disebut anggaran defisit, ruang fiskal terbatas. Ya, maka harapan kita adalah para Bapak penjabat gubernur NTT yang baru semoga bisa melihat lagi apakah penting, apakah urgen di birokrasi provinsi NTT ini staf khusus yang begitu banyak. Mungkin kita perlu belajar dari Kota Kupang, penjabat wali kota yang baru memberhentikan para staf khususnya karena menurut beliau cukup dengan memberdayakan, memberi peran kepada para staf ahli yang ada dan para kepala dinas. Toh urusan teknis itu sangat dipahami oleh kepala dinas. Berkaitan dengan peran-peran staf khusus sudah bisa dilaksanakan oleh staf ahli karena memang mereka punya tupoksi seperti itu. Nah, seandainya di tubuh birokrasi pemerintah Provinsi NTT bisa seperti di Kota Kupang, maka luar biasa. Dan tentu ada penghematan anggaran yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih urgen. Termasuk misalnya untuk membayar tukin maupun TPP para ASN di Provinsi NTT. Ya, ini perspektif saya, mungkin berbeda dengan perspektif Anda sekalian. Ya, mari kita berdiskusi dan jangan lupa ya tetap dukung kami dengan memberikan subscribe pada channel ini karena analisis YouTube menjelaskan bahwa 80% yang menyaksikan channel ini belum memberikan subscribe. Sekali lagi, terima kasih, salam sehat dan Tuhan memberkati kita.